pertanyaan yang susah. Karena kan harus jawab Tuhannya mana, Tuhannya siapa gitu kan. Anak Katolik harus ikut Tuhan. Tuhan siapa? Kalau kita bilang Tuhan Yesus, nah itu baru. Karena kalau enggak, ada teman-teman kalian yang bisa buat tanda salib, tapi bukan Katolik. Berani buat tanda salib karena mau apa? Mau masuk ke lapangan sepak bola biar menang harus tanda salib. Kayak pemain-pemain bola. Makanya tanda salib itu bisa membantu. Masa anak Katolik kalah sama anak yang bukan Katolik karena tanda salib? Maka harus ikut siapa? Tuhan Yesus. Ya benar. Maka kita harus mengenal Tuhan Yesus. Tapi mengenal Tuhan Yesus dari mana? Dari mana? Dari orang tua, betul. Tapi kalian di sini yang belajar bersama, kumpul bersama, membaca apa supaya bisa kenal Tuhan Yesus? Kitab suci, iya. Santo Hieronymus. Besok, iya, peringatannya 30 September. Santo Hieronymus dari kitab suci yang menerjemahkan kitab suci ke bahasa-bahasa seperti itu. Bilang tidak mengenal kitab suci, tidak mengenal Tuhan Yesus. Maka anak Tuhan, ceritanya anak Tuhan Yesus kan, maka kita harus mengenal Tuhan Yesus dengan membaca kitab suci. Iya, berarti kita harus mengenal Tuhan kita. Siapa tadi? Tuhan Yesus. Makanya anak Katolik harus ikut Tuhan Yesus, ya. Iya, diingat ini, ya. Nah, Tuhan Yesus bilang apa? Bilang apa? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ulang lagi. Tuhan Yesus bilang apa? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ulang lagi, satu kali lagi. Yuk. Akulah kebenaran dan hidup. Ulang satu Lebih lagi. yakin, yuk. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Maka ikut siapa? Sudah jelas ikut jalan. Orang Kristen dulu yang pertama, sebelum namanya dibilang orang Kristen, di kitab suci di Kisah Para Rasul bab 11 di kota Antioquia, mereka disebut Kristen pertama kali. Sebelumnya dikenal sebagai orang yang ikut jalan. Orang yang ikut jalan. Jadi kok agamanya agama jalan? Bukan, karena jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, dicatat. Oke. Nah, Para Rasul bab 11 ayat 26. Kisah Para Rasul Dicek dong, ini salah. 11 ayat 26 ya, Bu ya. Nah, ini penting nih. Nanti sampai rumah buka lagi, dibuktikan, baca lagi. Tidak akan lupa. Baik. Coba dibuka Alkitabnya. Ayo. Dari Kisah Para Rasul bab 11. Kisah Para Rasul bab 11. Ayat 26. Siapa yang mau baca? Oke, kita baca bersama ya. Kita baca bersama, siap? Oh, belum ketemu. 11:26. Kisah Para Rasul 11 ayatnya 26.
Mari. Sudah siap? Sudah dapat? Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antioquia. Murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut. Kayaknya kurang seru bacanya. Ulang lagi, ya. Ya, siap? Bersama-sama. Tadi Ibu sudah bertanya kepada Bapak Uskup nih, ada nggak anak-anak yang punya pertanyaan? Ketika kita lagi belajar, ada yang udah tunjuk tangan. Ketika kita lagi belajar menemukan hal yang membingungkan, nah boleh tanya nih. Ada yang mau tanya? Ada penanya. Tunjuk tangan yang tinggi. Bapak Uskup mau tunjuk yang mana? Angkat tangan. Coba yang mau bertanya tadi yang mana? Angkat tangan. Yang mau bertanya angkat tangan. Nanti akan ditunjuk. 2 di belakang ada. 3, ayo berdiri. Ya. Dari depan dulu. Tunggu sebentar ya. Ya, oke. Namanya siapa, Dek? Indira. Silakan Indira. Suaranya. Berapa lama uskup menjadi uskup di gereja ini? Berapa lama menjabat uskup? Ya. Terus yang ini. Yuk berdiri, boleh. Namanya siapa? Stefan. Oke, Stefan. Silakan. Kenapa ingin menjadi uskup? Mengapa ingin menjadi uskup? Oke. Terus Di belakang. Kok bisa jadi uskup? sebentar. Kok bisa jadi uskup? Kok pakai kok bisa jadi uskup? Oke. Selamat pagi Romo. Perkenalkan nama saya Satria. Jadi di sini karena saya merasa terpanggil juga, saya ingin jadi Romo. Jadi pertanyaan saya, Romo merasa dipanggil di umur berapa Romo? Sama serta Romo seminari di mana? Terima kasih. Nanti ada namanya siapa? Stefan di belakang masih ada. Indira, Stefan, Gisel, lalu Satrio. Yang banyak-banyak aku lupa nanti. Yes. Ya, satu lagi. Perkenalkan, nama saya Agus, Bapak Uskup, mimpin gereja mana? Namanya Agus. Agus sama Indira pertanyaannya saya jawab dulu karena bertanya mimpin gereja mana. Tadi dia tanya sudah berapa lama menjadi uskup di gereja ini. Nah, ya, gereja ini maksudnya gereja kamu, gereja Kampung Sawah. Nah, Kampung Sawah itu paroki. Paroki Kampung Sawah masuk ke Uskupan Agung Jakarta. Pertanyaan bagus karena kadang-kadang kita tuh nggak tahu batas-batas begitu. Maka tadi kan ditanya dari paroki lain mana? Ada 3 yang dari paroki tetangga. Ada orang ditanya paroki tetangga, paroki kamu paroki mana? Nggak tahu parokinya namanya. Ya, maka penting juga mengenal dari mana asal paroki. Nah, kalau Bapak Uskup itu pasti bukan dari satu gereja paroki, tapi dari satu keuskupan yang punya paroki-paroki, punya gereja-gereja paroki.
romo-romo di paroki itu ya taat sama Bapak Uskupnya. Saya Uskup Padang, jadi tidak di gereja Keuskupan Agung Jakarta, tapi di Keuskupan Padang. Keuskupan Agung Jakarta namanya Agung Jakarta, jadi uskupnya Uskup Agung. Sementara saya di Keuskupan Padang itu bukan Uskupan Agung, meskipun uskupnya besar tapi tidak agung. Besar badannya. Keuskupan Agung itu karena jumlah parokinya, jumlah umatnya banyak. Jadi seperti Semarang, parokinya ada 108 kalau nggak salah. Keuskupan Agung Jakarta parokinya berapa? 65 atau 68 ya. Nah, lihat parokinya sudah segitu banyaknya. Gereja paroki seperti di Kampung Sawah ini ada 68. Keuskupan Padang baru 29 paroki. Cuma 29. Tapi kalau di Keuskupan Agung Jakarta kalian hanya satu provinsi, daerah khusus ibu kota Jakarta, harus disebut nanti kalau IKN tidak ke sana, nggak lagi disebut daerah khusus ibu kota nanti, ya kan? Sekarang kita masih bangga DKI, gitu. Ya. Ngomong-ngomong, pada tahu kota Padang itu ada di mana nggak? Di provinsi mana? Kalau nasi Padang? Jadi di mana-mana. Jadi tahu kota Padang? Padang itu provinsi, ibu kota provinsi Sumatera Barat. Tapi wilayah Keuskupan Padang itu bukan hanya kota Padang, bukan hanya provinsi Sumatera Barat, tapi Sumatera Barat dan Riau. Nah, kalau kalian tahu Pulau Sumatera, ya, Pulau Sumatera itu kalau dibelah 3, bagian utara Keuskupan Agung Medan, bagian selatan Keuskupan Agung Palembang, tengah-tengahnya masih besar itu Sumatera Tengah. Sumatera Tengah itu Keuskupan Padang. 2 provinsi di Sumatera Tengah itu, Sumbar, yaitu sebelah baratnya pulau, dan sebelah timurnya pulau, namanya Riau. Riau Daratan. Riau Daratan itu luas sekali. Di situ ada 13 paroki di Keuskupan Padang. Nah, jadi Indira, pertanyaannya, saya baru mau 3 tahun bulan Oktober. Bulan depan ini saya 3 tahun menjadi uskup. Kok baru 3 tahun? Tadi anak-anak ada yang mengatakan ini uskup baru. Bukan uskup baru di gereja sini, bukan di Jakarta, tapi uskup baru di Keuskupan Padang. Karena tahun 2019 sebelum COVID, Bapak Uskup Padang yang lama meninggal dunia, Bapak Uskup Martinus Dogma Situmorang meninggal dunia, lalu keuskupannya kosong tahun 2019. Tahun 2020 ada pandemi, tidak bisa apa-apa kita. Waktu itu keuskupan kosong, tidak ada uskup, ada administrator namanya yang menjabat uskup. Lalu tahun 2021 saya dari Jakarta diekspor ke Padang. Nah, sebenarnya saya pastor di Jakarta, maka kenal Pak Seto, kenal banyak orang di sini. Karena Padang butuh uskup, lalu saya dipilih jadi uskup oleh Bapak Suci Paus Fransiskus bulan Juli 2021. Bulan Oktober 2021 saya ditahbiskan di Katedral Padang. Itu. Jadi kenapa pengen jadi uskup? Kok tidak pernah saya pengen jadi uskup. Jadi sorry, sebenarnya dulu saya tuh dosen kitab suci. Karena jadi uskup saya di PHK. Diputus hubungan kerja dari Sekolah Tinggi Filsafat Triantara. Dulu saya mengajar para frater. Jadi kalau frater-frater mau jadi pastor belajar di STF Triantara, ketemu saya. Tapi karena jadi uskup, lalu saya harus tinggalkan pengajaran. Kalau terlalu luas, tidak bisa
tidak bisa membagi waktu untuk mengajar. Nah itulah saya jadi uskup di Padang. Terjawab ya. Tidak bisa menolak karena kenapa mau jadi uskup, bukan saya yang mau, Bapak Paus yang mau. Jadi kalau anak-anak yang laki-laki bisa pengen jadi romo, bisa. Ada yang mau, ada yang pengen jadi pastor. Kalau perempuan nggak boleh. Jadi yang bisa itu anak laki-laki pengen jadi romo, ya, pengen jadi pastor. Setelah jadi pastor, nanti ada yang ditunjuk oleh Bapak Paus untuk jadi uskup. Jadi tidak ada yang pengen jadi uskup, yang ada pengen jadi pastor. Boleh angkat tangan siapa yang mau jadi pastor? Tinggi, jangan malu-malu. Iya. Di depan juga ada. Semua pastor itu calon uskup. Nah, tapi tinggal dipilihnya apa enggak dari atas gitu. Tapi semua pastor siap bisa jadi uskup. Namanya berarti tahbisan tingkat kedua. Kalau ditahbiskan tingkat kedua itu imam. Tahbisan tingkat pertama uskup. Berarti kelihatan kalau Bapak Paus ya? No, dia yang jadi uskup gitu kali ya, Bang? Pasti punya banyak mata-mata. Iya. Kelihatan, tapi dia tidak tahu gimana. Pertanyaan tadi Satrio, kenapa mau jadi romo kemudian kan? Nah, Kapan? Rasa terpanggil. sejak kapan? Saya, nah ini pertanyaan berat. Kadang kata orang panggilan itu kita tidak tahu dari kapan, tapi benihnya, cita-citanya mulai dari kecil. Saya dari kelas 4 SD sudah Miss Dinar. Oh, diawali dari Miss Dinar ya? Iya. Iya Miss Dinar. Ada kesempatan. Dan saya memang bangga jadi Miss Dinar. Oh, bangga teman-teman. Pertama kali tugas, saya masih ingat benar. Tugas pertama itu tugas melayani misa hari biasa. Kalau di Semarang, saya dari paroki Katedral Semarang. Lahir di Semarang, besar di Semarang sampai kelas 1 SMP. Nah dari kelas 4 SD saya di sini sudah komuni pertama itu. Pertama tugas yang saya terima itu hari biasa. Hari biasa ada. Adik-adik semua tahu kalau bisa di daerah itu pagi. Di sini bisa harian jam berapa? Ya sana di Semarang jam 5. Iya. Saya sudah bangun jam 4. Lalu minta diantar mama saya jalan kaki dari rumah ke gereja. Tidak jauh rumah kaki. Setengah jam jalan kaki. Tapi jam 4 saya sudah bangun untuk siap-siap jam setengah 5, jam 5 tugas. Ternyata teman yang harusnya melayani bersama saya tidak datang. Jadi kosternya yang menemani saya. Kosternya tinggi sekali. Waktu itu saya kecil sekali. Jadi akhirnya tugas pertama saya masih ingat sama Pak Koster yang tinggi sekali. Berkesan ya, Om ya? Wah, itu teringat terus. Di sini kalian di sini punya kartu tidak? Kartu anggota. Belum punya. Kalau romo itu punya celebrate kartu tanda pastor gitu kan. Di sini punya tidak? Belum ada ya? Saya masih punya kartu anggota saya. Makanya mereka kaget pas saya jadi uskup saya keluarkan kartu anggota. Masih sekali. Yang nanda tangan siapa? Parokinya Alexander Joyo Siswoyo yang jadi uskup Padang. Uskup Bandung. Oh gitu ya. Sio Joyo Siswoyo itu jadi uskup Bandung. Jadi itu mulai panggilan pertama tentu saya waktu SD saya ingin jadi bruder sebenarnya, bukan jadi pastor karena bruder yang bekerja melayani gereja katedral dengan besar itu bruder Belanda. Sebenarnya keinginannya lebih tepat mau jadi misionaris, bukan jadi pastor atau bruder misionaris karena terkesan pastor bruder yang misionaris itu kok dekat sama umat. Padahal mereka boleh orang Belanda tapi ngomong bahasa Jawanya bisa halus sekali. Dari situ masuk saya ke seminari Martoyudan. Waktu SMP karena
karena bapak saya meninggal, saya pindah ke Mustilan ikut kakek dan nenek. Dan di sana saya masuk ke Seminari Mertoyuda Magelang. Di situ. Kalau ditanya kenapa masuk, karena saya tertarik dengan pastor misionaris. Waktu itu di Mustilan, kakek nenek saya tinggal di Mustilan. Saya jadi misionaris juga di Mustilan. Pastornya pastor Jesuit, makanya hanya pastor Belanda. Disitulah saya masuk seminari. Oke, itulah perjalanannya ya Bapak Uskup ya. Alumninya Mertoyuda. Pengen ikutan juga? Oh, tuh ditiru langsung. Baik, tadi pertanyaan sudah ya, sudah terjawab ya? Sudah, oke. Baik. Ada lagi nih pertanyaan. Jadi saya tidak mau jadi uskup, tapi mau jadi misionaris sebetulnya. Nah, waktu itu saya pikir akan jadi misionaris di luar negeri. Ternyata ditugaskan di Jakarta. Ngincernya yang luar negeri ya? Kayaknya waktu dipilih jadi uskup, Bapak Suci itu, Bapak Duta Besar mengatakan, kamu memang diutus jadi misionaris ke Padang. Padang ya, keluar pulau. Iya, baik. Nah, selanjutnya nih, menurut Bapak Uskup, apa tantangan yang sering dihadapi oleh anak-anak Katolik zaman sekarang ini? Dan bagaimana cara menghadapinya? Nah, menurut Bapak Uskup tantangannya apa ya? Terus bagaimana cara menghadapinya? Ini anak-anak Katolik ini. Silakan. Satu dulu. Ya. Tantangannya apa? Karena pasti berbeda-beda dari setiap keuskupan ke keuskupan, ya kan? Ambil contoh di sini nih, di Jakarta, kalian tadi bicara dalam pengumuman mendengar kolektor lingkungan. Iya. Itu kalau di tempat kami, tempat saya tinggal, itu lingkungan sudah seperti gereja itu, gereja stasi. Kalau di sini kolektor 1 minggu sekian, di sana kami itu kolektor 1 bulan sejumlah kolektor kalian. Maka tantangannya lebih juga soal ekonomi kan, dan jumlah umat. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari punya anak-anak di sini yang bisa berkumpul, ini sudah satu cara kita untuk menanggapi tantangan supaya anak-anak punya tempat bertemu, tempat berkembang bersama. Problemnya di tempat saya, kalau mau dikatakan di daerah pedalaman, itu ketika anak-anak nanti tumbuh besar, lalu sesudah itu keluar dari kampungnya, dari gerejanya, dari stasinya, karena harus belajar di tempat lain. Adik-adik tahu kita mungkin tidak berpikir politik semacam ini ya. Nanti saya SD di sini, SMP-nya nanti di situ, SMA-nya di sana. Kadang-kadang kita tidak berpikir karena apa? Punya susteran. Jadi SD, SMP, SMA sudah satu gitu. Lanjut terus. Hanya anak teman-teman kalian itu harus pikir 1000 kali karena SD di pelosok. Ya. SMP harus keluar dari daerahnya, tapi tidak ada SMP atau menjadi SMP negeri, ya. Karena SD-nya juga SD negeri, SMA apalagi harus keluar, harus tinggal bahkan di asrama. Maka tantangan terbesar itu sejak kecil, kadang-kadang anak-anak tidak dapat pendidikan bersama teman-temannya seiman, bahkan bersama keluarganya. Maka kalian bahagia, kalian boleh bangga karena masih punya teman-teman yang bisa berkumpul bersama di antar papa mama untuk pertemuan begini, ya kan? Banyak tempat itu adik-adik kalian, anak-anak supaya kalian tidak punya kesempatan. Maka kalau kita bisa mengumpulkan, membuat wadah, membuat taman bermain, taman belajar di mana-mana, di mana anak-anak Tuhan, anak-anak Katolik bisa berkumpul, itu satu usaha yang saya sendiri mengusahakan ini bersama teman-teman OMK, kakak-kakak yang di, karena mereka juga punya problem yang sama. OMK-nya kecil-kecil, anak SMA, karena sesudah selesai SMA mereka keluar, perguruan tinggi tidak ada di sana. Itu sebabnya kesulitan kita membuat satu pendidikan pembinaan yang
di sini ada SKAMI juga nggak? Serikat Kerasulan Anak dan Remaja Misioner. Ya. Belum. Kami dari BIR, dia gitu membuat kita butuh wadah-wadah seperti itu. Di Keuskupan Padang kami tidak punya Domus Verbi. Siapa tahu nanti kalian diundang. Padang. Mau nggak diundang? Mau nggak? Mau banget. Bertemu dengan teman-teman kalian di sana yang namanya bukan Domus Verbi, CSC, Camp NC. Camp NC itu mempersiapkan anak-anak supaya punya semangat misioner. Maksudnya juga menjawab panggilan Tuhan. Mari dan lihatlah kan, Camp NC itu supaya mereka melihat sendiri. Tapi cara belajarnya, cara pembinaannya dengan kitab suci sama, mirip, menulis. Begitu. Jadi kalau di sana kita punya wadah Camp NC. Dari SKAMI, Serikat Kerasulan Anak Misioner, ada TISOM, Teen School of Mission. Saya kira di sini juga ada. Tapi itu dipilih biasanya dari anak-anak Camp NC, disiapkan untuk jadi TISOM. Nah, TISOM ini gerakan nasional, punya 1 tahun itu ada tiga tempat di mana nanti digodok untuk pelatihan. Pertama doa spiritualitasnya, kedua actionnya, lift-nya, dan ketiga puncaknya biasanya di salah satu tempat di daerah pedalaman, daerah misi. Padahal dipilih tahun yang lalu waktu Natal, anak-anak supaya lebih tinggi dari kalian karena SD kelas 6 atau SMP kelas 3 yang sudah siap itu dipilih untuk ikut merayakan puncak Teen School of Mission. Jadi remaja misioner di Kepulauan Mentawai. Bayangkan waktu Natal orang tua kalian berpisah dari kalian dan ternyata tidak ada sinyal pula. Jadi terpencil ya, itulah misionaris. Iya. Di tengah laut orang udah mulai pikir tidak ada sinyal, ada badai, tapi ternyata anak-anak itu senang. Saya kira anak-anak Katolik harus seperti itu, anak misioner, anak Tuhan. Mari ke tema. Penuh daya juang ya, Mo ya. Berarti memang di tempat itu pasti berbeda-beda ya kendalanya dan cara mengatasinya berbeda-beda. Iya, anaknya sama-sama anak-anak. Iya. Tapi yang di sini berbahagia ya, kita punya kelompok-kelompok, punya komunitas yang bisa menyatukan